Salah satu lahan subur nepotisme itu adalah masa Orde Baru. Ketika dari akhir tahun 60-an sampai dengan akhir tahun 90-an, Indonesia diharu biru oleh kekuasaan Presiden Soeharto yang mengendalikan semakin penuh kekuasaan politik. Dan kemudian banyak praktek nepotis terjadi. Praktek bisnis yang menomorsatukan anak-anak, bahkan belakangan sekalipun baru di akhir, kemudian jabatan-jabatan publik terutama menteri diberikan kepada anak dari penguasa. Itu menjadi bagian dari catatan sejarah Orde Baru. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah justru di masa reformasi ketika Indonesia menjalankan demokrasi sekarang, dalam waktu yang sangat pendek Presiden Jokowi itu telah menjadi contoh teladan yang luar biasa dan bahkan bisa kita sebut bapak nepotisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking, Kang Eb bicara. Kali ini mari kita bicara tentang nepotisme. Satu kata, satu istilah yang belakangan amat sangat sering dipergunjingkan, diperbincangkan di ranah publik. Dan tentu saja ia menjadi ramai diperbincangkan karena memang relevan terkait dengan banyak sekali peristiwa politik belakangan. Mari kita mulai dengan melihat arti nepotisme dulu di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengartikan nepotisme dalam 3 pemaknaan. Saya bacakan saja. Yang pertama, nepotisme disebut sebagai perilaku yang memperlihatkan kesukaan yang berlebihan kepada kerabat dekat. Lalu kemudian dalam pemaknaan yang kedua menurut KBBI, nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan atau menguntungkan sanak saudara sendiri, terutama dalam jabatan pangkat di lingkungan pemerintah. Dan pemaknaan ketiga yang dibuat oleh KBBI untuk nepotisme adalah tindakan memilih kerabat atau sanak saudara sendiri untuk memegang pemerintahan. Itulah nepotisme, saudara-saudara. Dan kalau kita rujuk KBBI dalam kaitan dengan obrolan kita, maka sudah sangat jelas apa yang mau kita perbincangkan. Nepotisme di sini adalah satu perilaku atau kecenderungan untuk mementingkan, lebih mengedepankan, memprioritaskan sanak saudara sendiri sehingga yang bersangkutan, si sanak saudara ini menduduki jabatan-jabatan publik atau jabatan-jabatan politik. Tentu saja yang paling gampang adalah dengan misalnya mengangkat pejabat yang diangkat seperti menteri atau pejabat-pejabat lain yang berasal dari kalangan saudara sendiri, entah anak, menantu, paman, istri, dan seterusnya. Tetapi kemudian demokrasi membuat pembicaraan lebih rumit, dikarenakan dalam demokrasi banyak sekali jabatan publik atau hampir seluruh jabatan publik itu dipilih oleh rakyat. Jadi kemudian muncul pertanyaan, jika rakyat sudah memilih seseorang, Gibran misalnya, lalu di mana nepotismenya? Kan yang memilih adalah rakyat, bukan bapaknya, bukan pamannya. Begitu juga ketika seorang menantu dari penguasa misalnya menjadi calon gubernur di satu provinsi. Apa nepotismenya? Di mana letak nepotismenya? Sementara para pemilih di provinsi itu yang nanti akan memilih yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara, mari kita bicarakan ini secara lebih layak, secara detail, secara rinci, sehingga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang semacam itu. Di dalam demokrasi, proses politik bukan hanya memilih dalam proses election atau eleksi. Tetapi sebelum itu ada proses lain yang disebut sebagai seleksi. Jika saya misalnya ingin jadi gubernur di Jawa Barat atau di DKI Jakarta atau di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau provinsi manapun, saya tidak mungkin langsung ada di kertas suara. Saya harus melewati satu proses di mana saya secara resmi menjadi kandidat atau calon gubernur atau wakil gubernur di provinsi tadi. Proses inilah yang disebut sebagai seleksi. Dalam proses seleksi
undang-undang kita menempatkan partai politik sebagai pemain utama. Tetapi tentu saja praktek politik yang sesungguhnya tidak sesederhana itu. Jadi jika ada seorang bapak menelpon semua pimpinan partai untuk mengatakan bahwa tolong usung anak saya yang akan jadi kandidat, maka itulah bagian dari praktek demokrasi yang nepotis. Karena si bapak memang tidak ikut memilih, karena yang memilih nanti rakyat. Tetapi si bapak cawe-cawe terlibat, sehingga akhirnya terbukalah lebih lebar jalan bagi anaknya, sanak saudaranya, untuk menjadi kandidat. Nah, proses ini tidak bisa dilepaskan dalam demokrasi. Lalu kemudian di ujung, terlepas seleksi di tahap sebelumnya, ada proses yang bisa kita sederhanakan sebagai delivery, yaitu ketika janji ditunaikan, ketika kebijakan dibuat, ketika langkah-langkah politik dan pemerintahan diambil oleh sang pejabat publik hasil pemilihan. Di situ pun tidak boleh mementingkan sanak keluarga. Ketika setelah pemilihan pun terjadi penganakemasan atau memprioritaskan sanak keluarga, anak, menantu, paman, istri, dan lain-lain. Sehingga akhirnya terbuka jalan yang lebih mudah, yang lebih lebar bagi yang bersangkutan mendapatkan sesuatu dari kebijakan yang dibuat. Maka itu kita sebut nepotisme. Misalnya saya presiden, saya punya anak kepala daerah. Maka kemudian saya alokasikan banyak anggaran yang merupakan anggaran negara dikucurkan ke daerah di mana anak saya menjadi kepala daerah di tempat itu juga praktek politik yang nepotis. Jadi saudara-saudara, jika ada yang berargumen bahwa nepotisme gugur, tidak relevan dibicarakan ketika sudah ada pemilihan yang melibatkan banyak orang, tidak begitu. Dalam demokrasi pemilihan itu tidak berdiri sendiri. Ada proses seleksi sebelumnya, ada proses delivery sesudahnya. Lalu kemudian ketika delivery dianggap sukses, pejabat itu punya kebijakan yang dinikmati secara konkret oleh rakyatnya, oleh warganya. Maka dalam proses seleksi berikutnya, untuk eleksi berikutnya, yang bersangkutan akan dipermudah. Di situ tidak ada nepotisme. Tetapi ketika kebijakan-kebijakan yang sukses tadi, langkah-langkah yang bersangkutan yang jaya dan berhasil tadi disokong oleh dukungan ayah yang tadi saya sebut menjadi presiden, saya contohkan saya tadi, maka di situ juga ada problem, ada praktek nepotisme. Jadi saudara-saudara, nepotisme itu bukan sekedar praktek yang bisa digugurkan oleh adanya pemilihan langsung oleh warga. Tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Demokrasi melibatkan fase atau tahap demi tahap yang di dalamnya bukan hanya ada pemilihan oleh pemilih. Itulah nepotisme. Jadi dengan begitu menjadi jelas buat kita. Ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempermudah keponakan, yang mempermudah anak, sehingga akhirnya yang tadinya tidak memenuhi syarat sebagai calon wakil presiden, akhirnya bisa jadi calon wakil presiden, bahkan kemudian terpilih sebagai wakil presiden, maka di situ ada praktek nepotisme. Ketika presiden cawe-cawe terlibat dalam pemilihan presiden dan di dalamnya ada sang anak sebagai kandidat, maka cawe-cawenya presiden yang partisan itu kita sebut sebagai bagian dari nepotisme. Tidak usah pakai teori-teori politik yang muluk-muluk, cukup merujuk pada 3 pemaknaan nepotisme oleh KBBI yang tadi saya sebutkan di awal. Nah begitu juga ketika ada alokasi anggaran dari pemerintah pusat kepada satu kota, yang di kota itu kepemimpinannya dikelola oleh sang anak dari penguasa pusat, maka di situ kita sebut terjadi nepotisme. Nah inilah yang kita dudukkan dengan tegas, kita dudukkan dengan terang benderang sebagai praktek nepotisme di dalam demokrasi. Ada pertanyaan barangkali, nepotisme ini tren baru atau bukan? Saya cenderung mengatakan bahwa ini bukan tren baru, ini penyakit lama. Sejak politik semakin kompleks, ketika meritokrasi, yaitu sistem berbasis prestasi, berbasis rekam jejak setiap kandidat atau setiap calon yang mau didudukan dalam jabatan publik menjadi bagian penting dari praktek politik modern, maka kemudian ada negasinya, ada lawannya, ada pembandingnya, dan itu adalah praktek di luar meritokrasi.
Dan salah satunya yang kerap terjadi sejak awal mula politik modern, bahkan pra-modern bekerja, itu adalah nepotisme. Tentu saja kita tidak relevan membicarakan nepotisme dalam sistem monarki. Kita bicara demokrasi dalam sistem republik. Jadi kita tidak bisa bilang ketika Raja Charles III menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran William, kita sebut nepotisme. Tidak, karena monarki di tempat itu memang mengharuskan perpindahan kekuasaan kepada pemilik garis darah dengan aturan yang tersusun rapi. Begitu juga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga kalau Anda ada di Yogyakarta, kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita, anak-anak Anda untuk bercita-cita jadi gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kalau ternyata tidak punya darah kesultanan di Yogyakarta. Ya tentu saja selama aturan itu belum berubah. Nah, kembali ke soal nepotisme. Nepotisme itu adalah penyakit lama. Bahkan dalam sejarah Indonesia, nepotisme itu sudah berkembang. Dan salah satu lahan subur nepotisme itu adalah masa Orde Baru. Ketika dari akhir tahun 60-an sampai dengan akhir tahun 90-an, Indonesia diharu biru oleh kekuasaan Presiden Soeharto yang mengendalikan semakin penuh kekuasaan politik. Dan kemudian banyak praktek nepotis terjadi. Praktek bisnis yang menomorsatukan anak-anak, bahkan belakangan sekalipun baru di akhir, kemudian jabatan-jabatan publik terutama menteri diberikan kepada anak dari penguasa. Itu menjadi bagian dari catatan sejarah Orde Baru. Nah, tetapi yang ingin saya garis bawahi adalah justru di masa reformasi ketika Indonesia menjalankan demokrasi sekarang, dalam waktu yang sangat pendek Presiden Jokowi itu telah menjadi contoh teladan yang luar biasa dan bahkan bisa kita sebut bapak nepotisme. Karena praktek-praktek yang tadi saya sebutkan dipraktekkan oleh Presiden Jokowi dengan telanjang, dengan terang benderang. Dan perlawanan terhadap itu, kritik terhadap itu sudah dilakukan banyak sekali orang. Saya mengatakan ini kurang lebih cuma menggarisbawahi, sekaligus menebalkan saja apa yang selama ini menjadi catatan dan kritik terhadap praktek ini. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara, bukan hanya presiden yang bisa nepotis. Ketika orang memimpin partai, ketika orang memimpin jabatan tertentu yang jauh lebih kecil kekuasaannya dibandingkan dengan presiden, ketika orang memegang amanah atau mandat dari publik, kecenderungan nepotis itu adalah bahaya yang selalu mengancam. Nepotisme adalah hantu yang berkeliaran di pojok ruangan. Jadi siapa saja bisa terancam untuk menjadi pelaku dari praktek nepotisme. Di kita, praktek nepotisme itu kemudian menjadi bahaya yang semakin serius dikarenakan nepotisme itu menjadi ayah dari praktek oligarki. Praktek oligarki adalah praktek di mana kekuasaan dikendalikan oleh pucuk tertinggi. Kekuasaan yang oligarkis adalah kekuasaan pengendali yang jumlahnya sangat sedikit, bahkan kadang-kadang cuma satu. Itu bisa menentukan hitam, putih, biru, merah, dan warna apapun dari proses dan kerja sesuatu. Entah pemerintahan atau bisnis. Kekuasaan yang oligarkik semacam itu menjadi ancaman di mana-mana. Inilah yang kemudian menjadi bahaya sejak lama ada di mana-mana. Dan karena itu dia bukan tren baru, dia adalah penyakit lama. Saudara, kita berharap, kita berdoa, kita berjuang bahwa masa depan Indonesia panjang ke depan dengan ujung yang gemilang. Kita tentu saja bukan hanya berharap tetapi bekerja sepenuh hati kita, sepenuh jiwa kita, sepenuh raga kita. Agar Indonesia besok lebih baik dari hari ini. Sebagaimana kita sedang berjuang terus untuk membuat hari ini lebih baik dari kemarin. Dan dalam konteks itu salah satu hal yang sangat penting adalah untuk terus melawan penyakit lama yang namanya nepotisme. Dia bisa dibikin baju baru. Seperti misalnya kalau dulu tidak ada undang-undangnya, sekarang ada undang-undang yang seolah-olah mengesahkan itu. Tapi tetap saja prakteknya adalah praktek nepotisme. Saudara, mari kita lawan itu, karena kalau tidak, demokrasi kita akan terjatuh ke tangan tiran yang kemudian akhirnya hanya membangun dinasti demi dinasti di Indonesia. Apa bahayanya? Bahayanya mereka akan melayani kepentingan sempit dan kepentingan besar seluruh warga
tentu saja akan terabaikan. Saya tahu bukan hanya saya, Anda semua tidak ingin itu terjadi. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.